Petugas gabungan Satreskoba Polda Jawa Timur, TNI dan Satpol PP Kota Surabaya pada Selasa dini hari melakukan razia narkoba di sejumlah tempat hiburan malam dan juga karaoke high class di Kota Surabaya. Dalam razia ini, petugas terlibat adu mulut dengan salah satu pengunjung yang menolak untuk menjalani tes urin. Di lokasi lain, seorang juru parkir di Pekanbaru menggagalkan upaya penjambretan. Dua pelaku jambret akhirnya berhasil ditangkap dan diserahkan ke polisi. Kamu mau ikut? Seorang wanita pemandu karaoke ini emosi lantaran dituding mengonsumsi narkoba saat gelaran razia oleh Ditreskoba Polda Jawa Timur. Emosi sang lady escort ini disambut nada tinggi oleh petugas yang membuat adu mulut semakin memanas. Kamu mau bawa apa? Enggak, kamu mau boleh duit, boleh duit, kurang ajar kamu. Aku ngomong sama kamu emangnya. Kan aku cuma bilang boleh duit sama dia. Emang ada urusannya dengan kamu? Kan gak ngomong kamu boleh duit. Yuk, bawa aja. Keributan bermula dari seorang pengunjung laki-laki yang menolak dites urin karena mengaku kenal dengan pejabat di Kepolisian Polda Jawa Timur. Meski mendapat penolakan, polisi tetap melakukan tes urin kepada keduanya. Polisi mengklaim sejak sepekan terakhir razia narkoba terus gencar dilakukan di sejumlah tempat hiburan malam seperti diskotik dan karaoke di Kota Surabaya. Pertama adalah upaya kami dalam pencegahan peredaran narkoba. Ada beberapa tim lainnya yang juga menyisir atau kegiatan tempat-tempat hiburan lain yang ada di Kota Surabaya. Sejauh ini belasan orang yang menjalani tes urin di tempat tidak ditemukan yang positif mengonsumsi narkoba. Beginilah detik-detik seorang juru parkir menggagalkan aksi penjambretan di depan toko perlengkapan bayi di Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru Riau, Sabtu sore lalu. Sang juru parkir menendang sepeda motor penjambret saat hendak kabur, hingga kedua pelaku tersungkur di jalan. Juru parkir itu mengamankan sepeda motor pelaku. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap warga dan nyaris menjadi bulan-bulanan amuk massa. Ditemui Selasa pagi, sang juru parkir mengaku refleks menendang sepeda motor pelaku saat melihat seorang wanita dijambret. Berdasarkan hasil penyelidikan, kedua tersangka yang masih berusia di bawah umur itu sudah menjambret di 6 lokasi berbeda di Pekanbaru. Tim Liputan CNN Indonesia. Sementara itu proses pencarian Emeril Khan Mumtaz, putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hingga kini masih belum membuahkan hasil. Aparat kepolisian Bern ini mengintensifkan pencarian dengan patroli jalan kaki, kapal penyelam, drone, dan juga penyelam. Ya, sebelumnya Emeril hilang saat berenang di Sungai Are, Bern, Swiss pada Kamis 26 Mei 2022. Pencarian Emeril Khan Mumtaz atau Eril, putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang hilang saat berenang di Sungai Are, Bern, Swiss masih terus dilakukan. Pada Senin waktu setempat, pencarian dilakukan oleh aparat polisi air dan darat Bern. Sementara tenaga pemadam kebakaran dan tenaga kesehatan tidak lagi terlihat. Meski kondisi air jernih, namun arus yang kencang tidak memungkinkan melakukan penyelaman. Comprehensive search actions are still in progress. We are using foot patrols, boats and drones depending on time and location, and also divers are deployed whenever reasonable. Beginilah penampakan Sungai Are, Bern, Swiss pada Senin siang. Hingga 2 km dari lokasi di Schwellenmateli, beberapa warga beraktivitas seperti biasa. Seperti berwisata dan bahkan berenang meski suhu air tergolong dingin mencapai 13 derajat Celcius. Namun 1 kilo dari Schwellenmateli warga tidak diperkenankan beraktivitas di dalam air dikarenakan adanya bendungan Schwellenmateli. Sementara itu 1 kilo dari lokasi Eril masuk ke sungai, di Marzilbad hingga Schwellenmateli terlihat polisi air hilir mudik mencari korban. Juru bicara keluarga Ridwan Kamil mengatakan pihaknya sudah mengikhlaskan apapun yang menjadi takdir Eril. Memang pencarian hari kelima sudah selesai dan nanti akan dilanjutkan dengan pencarian hari ke-6. Nah, berkenan dengan itu memang dari pihak keluarga gitu sudah ikhlas apapun yang nanti akan menjadi takdir dari Eril. Sebelumnya Eril hilang saat berenang di Sungai Are, Bern, Swiss pada Kamis 26 Mei 2022. Ia diduga terseret arus sungai yang cukup deras. Ketika itu Eril sedang berada di Swiss untuk mencari sekolah dan beasiswa. Krisna Dianta, Bern, Swiss.
Tidak hanya lewat musik, sebagai duta pemuda dunia, BTS dikenal kerap menyuarakan rasa kemanusiaan lewat kampanye sosial. Dan baru-baru ini BTS juga bergabung dengan Presiden Amerika Joe Biden di Gedung Putih. Lalu apa saja kegiatannya? Nanti ya di Good Morning usai jeda.